Nah, selain sifatnya yang self-define, artinya setiap orang memiliki otoritas untuk memiliki pendefinisian sendiri berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan dan lain sebagainya, maka seksualitas itu menurut saya itu sifatnya dinamis dan selalu berubah-ubah. Selalu berubah-ubah. Artinya ini mirip seperti kampus ya. Ada kampus yang katakanlah kampus itu dulu masih level sekolah tinggi. Level sekolah tinggi, tapi kemudian berubah menjadi institut. Lalu kemudian berubah lagi menjadi universitas. Karena dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang ada. Nah, seksualitas itu juga seperti itu. Seksualitas itu bersifat dinamis. Dulu orang misalkan merasa dirinya terlihat ganteng ketika melakukan aksi X misalkan. Maka mungkin setahun kemudian ia punya pikiran bahwa aku nanti akan terlihat ganteng kalau melakukan Y. Seperti itu. Jadi seksualitas itu bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah. Tentu faktornya juga cukup banyak berdasarkan pengalaman personalnya masing-masing. Nah, perubahan itu di dalam diskursus menyangkut seksualitas, perubahan itu adalah hal yang wajar sekali. Misalkan soal romantika gitu kan. Dulu aku suka dengan orang, misalkan orang hetero ya. Dulu suka dengan orang yang yang rambutnya panjang. Tapi setelah selesai kemudian dia kemudian berubah. Aku nggak suka dengan yang berambut panjang, lebih suka yang berambut pendek. Jadi itu merupakan hal yang wajar seperti itu. Misalkan, dulu aku merasa diriku perempuan, tapi setelah berbagai pengalaman hidup dan lain sebagainya, ia kemudian sampai pada keputusan, nampaknya aku tidak lagi nyaman dianggap sebagai perempuan seperti itu. Aku nyaman dianggap sebagai laki-laki. Jadi seksualitas sekali lagi adalah sifatnya dinamis dan selalu berubah-ubah. Ya. Dan jangan khawatir, that is very common. Itu hal yang sangat wajar. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa mengeksplorasi seksualitas itu merupakan kunci hidup sehat. Artinya apa? Artinya kalau kita merasa bahwa ini tidak cukup nyaman dengan kita, tidak cukup nyaman dengan situasi tertentu menyangkut identitas kita, menyangkut ketubuhan kita dan lain sebagainya, maka menurut saya menjadi penting bagi kita untuk tidak takut melakukan eksplorasi, ya, melakukan eksplorasi itu sendiri, ya, mengeksplorasi. Jangan pernah malu, jangan pernah ragu, jangan pernah takut untuk mencari lebih jauh menyangkut soal seksualitasku ini seperti apa. Lalu bagaimana kalau kemudian berarti boleh ngawur dan lain sebagainya. Nah, disinilah kemudian eksplorasi seksualitas itu merupakan kunci hidup sehat sepanjang dipandu oleh pemahaman kita mengenai prinsip konsensual dan hak-hak seksual atau sexual rights. Konsensual itu begini, nggak boleh maksa, ya, nggak boleh maksa. Nah, kalau nggak boleh maksa kalau kita pencarian seksualitas kita itu melibatkan orang lain, maka prinsip paling awal bagi kita untuk bisa melakukan eksplorasi seksualitas secara sehat dan benar adalah kita tidak boleh memaksa orang. Contoh misalkan, aku ingin mengeksplorasi gaya bercinta dengan pasanganku, gayanya adalah X misalkan. Maka pastikan kita tidak memaksakan kehendak untuk melakukan eksplorasi itu. Ya, harus mutual consent, harus konsensual, harus kalau dalam istilah Arabnya harus antarodin, semuanya harus saling rela seperti itu. Dan yang kedua adalah bahwa kita juga dipandu oleh apa yang disebut sebagai sexual rights, hak-hak dasar seksual. Apa hak dasar seksual itu? Ini adalah beberapa hal yang bisa dikatakan sebagai hak seksual. Misalkan bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan seksualitas yang komprehensif, ya.
misalkan kemudian merupakan hak dasar seksual kita, bagi siapapun untuk mengetahui menyangkut soal aborsi yang sehat dan tidak bisa dikriminalisasi. Artinya aborsi tidak bisa dikriminalisasi. Dan juga termasuk hak dasar seksual kita itu adalah bahwa kita juga terbebas atau dipastikan kita ini juga merdeka dari diskriminasi berbasis gender. Jadi tidak boleh kemudian ada orang atau ada aparat negara yang mengatakan, oh kamu tidak bisa diterima di kampus ini karena kamu transgender. Oh nggak bisa. Itu melanggar hak dasar seksual. Termasuk di sini adalah female genital mutilation, sunat perempuan, orang harus merdeka, ya, dipastikan setiap perempuan merdeka dari praktek ini. Lalu kemudian kekerasan berbasis gender, dan juga bagaimana ada kesetaraan gender dan macam-macam. Ini adalah hak dasar yang menjadi panduan bagaimana kita bisa mengeksplorasi seksualitas itu secara sehat. Nah, teman-teman, kalau tadi aku ngomong seksualitas itu ibarat kampus, nah kayak gitu ya. Maka belahan-belahan ini ada relationship, ada gender, ada thought and feeling, ada body, ada value and belief. Ini ibaratnya adalah fakultas-fakultas. Seperti itu. Jadi kalau seksualitas itu adalah kampus, maka anggap saja kampusnya itu adalah universitas, maka belahan-belahan ini adalah fakultas-fakultasnya. Yang bisa jadi ada penambahan fakultas. Karena sifat dari ilmu pengetahuan itu yang selalu juga berkembang seperti itu. Nah, salah satunya dari seksualitas, cabang dari seksualitas itu adalah menyangkut gender, perasaan, menyangkut ketubuhan, menyangkut value and belief. Value and belief itu misalkan ada orang yang mengatakan, yang mempercayai bahwa aku tidak bisa melakukan hubungan seksual di luar perkawinan. That is what they believe. Yang itu kita harus respect. Ada juga orang yang memilih mempunyai value atau belief, ya tidak peduli di luar perkawinan atau di dalam perkawinan. Yang penting misalkan prinsip mutual consent atau prinsip yang non koersif itu ada seperti itu. Jadi menurutku setiap orang itu merdeka untuk melakukan eksplorasi terkait seksualitasnya sepanjang ia tunduk pada dua hal. Pertama adalah konsensual, mutual consent, artinya tidak ada pemaksaan jika itu menyangkut relasinya dengan orang lain. Dan yang kedua itu adalah memastikan bahwa setiap orang itu terlindungi hak dasar seksualnya atau sexual rights seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah menyangkut seks, identitas gender, dan ekspresi gender. Jadi kalau tadi kan kita ngomong soal gender ya, jadi salah satu fakultas di sexuality itu adalah soal gender, seperti itu. Nah, untuk masuk ke gender ini aku ingin masuk kepada apa yang aku sebut sebagai 3 hal. Pertama, seks itu kan ini bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin adalah sesuatu yang berkaitan dengan perkelaminan, atau kalau mau menggunakan istilah yang pasaran, seks itu adalah jenis kelamin, seperti itu. Seks dalam konteks ini menurut saya adalah bisa disamakan dengan jenis kelamin. Tapi jenis kelamin seperti apa? Ini adalah jenis kelamin yang didasarkan pada organ reproduksi, ya, yang seringkali dijadikan patokan untuk melabeli jenis kelamin seseorang. Misalkan, biasanya ada orang mengatakan, untuk melihat orang ini laki atau perempuan, biasanya cukup dilihat apakah ia punya penis atau punya vagina. Oh, kalau kau punya penis, berarti kamu laki-laki. Mau tidak mau, satu komunitas akan mengatakan, karena kamu punya penis, maka kamu adalah laki-laki. Titik. Maka pemilik tubuh harus menerima definisi itu. Seperti itu. Nah, contoh yang paling konkret itu adalah ketika ada orang mengatakan atau bertanya pada kita, what is your sex? Itu kan artinya apa jenis kelaminmu? Gitu. Yang dimaksud ini, kalau dalam perspektif penjelasanku ini, yang dimaksud dengan ketika ada orang mengatakan what is your sex, itu adalah sebenarnya apa jenis kelaminmu menurut organ reproduksimu. Seperti itu. Ini contoh gambar ya, ini teman saya, Gus Amar,
barangkali dia adalah transman, barangkali. Ketika kita tanya, what is your sex, Mr. Amar, kayak gitu, maka biasanya ia akan ngecek organ reproduksinya apa. Kalau ia memiliki penis, ia terkena rezim itu. Saya penis, maka ya saya laki-laki. Oh, saya punya vagina, maka saya secara biologis adalah perempuan, secara biologis. Jadi seperti itu. Jadi seks itu adalah jenis kelamin yang didasarkan pada organ reproduksinya. Tetapi sayangnya pada perkembangannya ini dianggap tidak, pertanyaan tentang what is your sex, apa jenis kelaminmu, itu dianggap tidak lagi cukup mumpuni untuk menghimpun dinamika dari seksualitas itu. Artinya begini, artinya ada orang yang merasa bahwa identitasnya itu berlawanan dengan organ reproduksinya. Ya, organ reproduksinya. Artinya misalkan ia memiliki penis, tapi ia merasa dirinya bukan laki-laki, tapi perempuan. Lah gimana kasus seperti ini? Nah, itu sebabnya maka kata seks kemudian menurutku di-upgrade, mengalami dinamika dan kemudian menubuh atau menciptakan istilah baru yang namanya gender. Gender itu kalau mau dibahasa sederhanakan, itu artinya juga jenis kelamin. What is your sex? Apa jenis kelaminmu? What is your gender? Itu juga apa jenis kelaminmu. Tetapi yang menarik perbedaannya adalah, kalau what is your gender itu adalah apa jenis kelaminmu, berdasarkan seluruh pengalaman hidup pemilik tubuh yang bisa jadi tidak selaras dengan organ reproduksinya. Jadi sederhananya begini, kalau kita tanya kepada Gus Amar misalkan, Gus Amar, what is your sex? Apa jenis kelaminmu menurut organ reproduksimu? Dia akan ngecek, oh saya punya penis, maka saya harus tunduk bahwa saya harus laki-laki. Tapi kemudian kalau kita tanya, what is your gender? Apa jenis kelaminmu menurut seluruh pengalaman hidupmu? Bisa jadi dia akan memilih identitas yang tidak sama dengan organ reproduksinya. Kayak gitu. Teman-teman transgender akan lebih memilih ditanya dengan apa jenis kelaminmu menurut pengalaman hidupmu. Menurut pengalaman hidup saya, teman-teman waria, beberapa temanku itu mengatakan, ya saya waria, saya perempuan. Tapi sangat jarang kemudian ada orang yang mengatakan, orang waria mengatakan, sangat jarang ya, pengetahuan saya, itu mengatakan saya laki-laki. Jadi disinilah bahwa gender, kalau seks itu dasarnya adalah organ reproduksi, yang itu bisa jadi dianggap sangat membatasi. Yang kedua adalah ada penyempurnaan, ada gender, yakni jenis kelamin yang didasarkan pada seluruh pengalaman hidup pemilik tubuh yang bisa jadi tidak selaras dengan organ reproduksinya. Ya, pertanyaannya adalah what is your sex? What is your gender? Sama-sama apa jenis kelaminmu? Yang satu berdasarkan organ reproduksi, sedangkan yang gender menurut pengalaman hidup. Nah, saya ya menggunakan yang terbaru, yakni what is your gender? Saya kalau nanya what is your gender atau apa jenis kelaminmu menurut gendermu, apa gendermu? Ya, bisa jadi dia tidak hanya jawabannya laki-laki perempuan, tapi bisa jadi dia ngomong I'm transgender, I'm transman. Boleh. Boleh, karena apa? Karena seluruh pengalaman hidup seseorang yang membangun identitasnya itu adalah dianggap sebagai sebuah kebenaran. Seperti itu. Ini contoh ya, contoh konkretnya adalah misalkan namaku adalah Muhammad Ansori. Ya, Muhammad Ansori. Kalau ada orang memanggil saya Moh, salah nggak? Nggak salah. Ada orang yang memanggil saya dengan Sor, salah nggak? Nggak salah. Ada orang yang mengatakan Ri, sorry, salah nggak? Ya nggak salah. Tapi akan lebih baik kalau kemudian orang itu kalau memanggil saya, nanya dulu, Aan, kamu nyamannya dipanggil apa? Oh, panggil Muhammad Ansori, nyamanmu dipanggil apa? Oh, panggil saya Aan. Aan itulah gender analoginya. Ya, karena apa? Karena itu keluar keinginanku
bagaimana aku didefinisikan. Semoga bisa dipahami dalam konteks ini ya. Yang kedua adalah ekspresi gender. Ekspresi gender itu adalah pernyataan seseorang, misalkan dalam bentuk gerakan, perilaku, tata bahasa, yang merujuk pada gender tertentu, ya, atau campuran ekspresi gender, misalkan ya feminin, maskulin, kayak gitu ya. Ini ekspresi gender. Apakah selalu ada hubungannya dengan identitas gender? Artinya kalau ada orang itu merasa dirinya adalah perempuan, maka dia pasti harus feminin. Belum tentu. Belum tentu. Apakah kalau dia itu mendefinisikan dirinya sebagai laki-laki, maka ia harus selalu terlihat maskulin? Ya belum tentu. Yang ingin saya katakan adalah ekspresi gender itu bisa jadi ada hubungannya dengan identitas gender. Artinya kalau perempuan itu biasanya feminin karena dia perempuan, atau bisa jadi ekspresi gender itu nggak ada hubungannya dengan identitas gender. Artinya bisa jadi ada orang perempuan, jenis kelaminnya perempuan, tapi dia maskulin, tidak ada femininnya. Bisa jadi, dan itu benar, nggak salah. Nah, yang salah itu adalah ketika komunitas kita mencoba untuk membuat panduan bahwa kalau kamu punya penis, maka kamu harus meyakini dirimu laki-laki, dan kalau dirimu laki-laki, maka kamu harus maskulin. Nah, itu yang salah. Itu yang salah. Saya kira demikian gender dan seksualitas. Sampai bertemu di perbincangan selanjutnya. Terima kasih.